Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus.
Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi
dibungkus dengan kain lampin, dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, ada cerita menarik yang rupanya diceritakan Romo Karel tentang gereja ini. Soal lampu di salib atas. Kalau tidak salah ada 7 lampu berwarna merah yang menurut Romo Karel sangat membantu bagi para nelayan yang mau berlabuh pulang. Mungkin dulu tidak seramai sekarang katanya. Artinya lampu itu lebih sedikit. Dan lampu cahaya yang jadi panduan para nelayan untuk berlabuh di mana adalah lampu gereja ini yang terletak di salib. Kalau tidak salah ada 7, warnanya merah katanya, dan itu menjadi bantuan semacam mercusuar. Saudari-saudara, kalau orang lain sungguh terbantu dengan cahaya itu, yang kita tahu adalah cahaya di salib, kita di sini adalah orang-orang yang memiliki cahaya itu. Kuinggonku, kita bisa bilang gitu. Itu bukan tempat lain, itu dari gereja saya. Saya kira ilustrasi ini bukan maksud saya untuk menyombong, bukan. Tetapi untuk membawa kita kembali lagi untuk menyadari bahwa terang itu sudah kita miliki sejak kita memilih menjadi Katolik. Ketika kita dibaptis, kita mengikuti cahaya ini. Yesus Kristus Tuhan kita, dan bukan cahaya yang lain. Kita mempunyai terang, kita mempunyai mercusuar, kita mempunyai panduan yang bahkan semakin gelap, cahaya itu semakin bersinar. Saya terkesan dengan matahari dan bintang. Tuhan itu setianya itu seperti matahari dan bintang. Kita selalu membayangkan bintang itu waktu apa? Malam. Tetapi kita lupa kalau siang itu ada satu bintang yang selalu menyinari kita, yang kita sebut sebagai matahari. Saya tanyakan kepada adik-adik yang sekolah IPA itu, barangkali pasti tahu harusnya, bahwa bintang adalah benda yang memiliki cahaya sendiri, bukan memantulkan. Dan kita tahu matahari dan bintang itu selalu ada di segala musim. Bahkan kalaupun kita berpikir bahwa ini mendung, gelap, suram, tidak akan menutupi kenyataan bahwa matahari tetap ada. Kita nggak bisa bilang bahwa mataharinya hilang. Dan itu mau mengatakan, saudari-saudaraku, bahwa di segala musim Tuhan itu selalu ada. Dan ketika malam ini kita mendengar pewartaan bahwa telah lahir juru selamat, yang kalau dalam beberapa bulan sebelumnya malaikat datang mengatakan kepada Maria, ia akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Inilah
malam di mana kita merayakan bahwa Allah itu tinggal di tengah-tengah kita. Dalam bahasa aslinya itu, Allah itu mematok kemahnya bersama kita. Seolah-olah itu Allah itu membangun rumah itu sebelah jadi tetangga kita. Dan kita lihat, inilah iman kita yang perlu kita segarkan kembali, yang kemungkinan besar di masa pandemi ini orang bertanya, di mana Tuhan? Usaha hancur, saya di PHK, anggota keluarga saya meninggal, kemudian kita bisa bertanya, Tuhan di mana? Ketika kita bertanya, Tuhan pun akan menjawab, aku di sini. Dan ketika kita mungkin memprotes Tuhan, kamu tidak tahu Tuhan perasaan saya, pengalaman hidup saya. Tuhan itu seperti tersenyum dan bilang, saya tahu. Lawang saya jadi manusia. Segala pengalaman manusiawi dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebutkan apapun saudara-saudariku, Tuhan itu tersenyum dan tahu. Bukan untuk ngenyek, bukan untuk sombong, tetapi untuk bilang, aku besertamu. Kita tahu rasanya kehilangan. Dalam tradisi gereja, Bapak Yosef itu sudah meninggalkan Yesus, sehingga ia harus menggantikan bapaknya untuk menjadi tukang kayu. Dia bukan hanya anak tukang kayu. Dalam salah satu Injil, orang sekampungnya bilang, "Lawang dia ini tukang kayu." Anda mungkin tanya kepada Tuhan, Tuhan nggak tahu capeknya nyari duit. Yesus selalu bilang, iya saya tahu. Saya tahu capeknya bikin lemari. Karena dia tukang kayu. Dia mungkin ikut kerja borongan, natah batu, ngamplas, dan semuanya dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan bahkan Yesus pun bisa tanya balik kepada kita, kamu sudah pernah meninggal belum? Saya pernah. Saya pernah dihianati, saya pernah dibunuh. Dia tahu rasanya dari terang sampai gelap. Segala musim diketahui oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang malam ini kita rayakan kelahirannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, renungan kita malam ini adalah mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa Allah beserta kita. Tidak jauh, kita tidak perlu repot-repot teriak, Dia sudah di sini dan tinggal bersama kita. Dan Tuhan selalu mengajak kita untuk menjadi dewasa. Kamu mau bangkit? Ayo jalan bareng. Saya tidak akan pernah menggantikanmu. Saya tidak bisa menggantikan bebanmu, tetapi saya akan selalu setia menyertai kita. Saudari-saudaraku, bukan hanya kita yang percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan seolah-olah juga bilang, saya percaya sama kamu, kamu juga bisa. Kamu bisa mengikuti aku. Ayo ikut aku. Aku ini cahaya kehidupan. Kamu tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah jatuh, karena aku ini sang juru selamat. Saudari-saudaraku yang terkasih, renungan kita sekali lagi malam ini untuk menyadari bahwa kita tidak jauh dari Tuhan. Jalan kita sudah benar, kita sudah dekat dengan cahaya, dan kita bisa selalu berjalan bersama cahaya itu. Kalaupun kita sekarang mengalami banyak beban berat, Tuhan akan tetap menyertai kita. Aku bisa, kamu juga bisa. Karena Dia pernah mengalami kehidupan sama seperti kita. Inilah jalan kita, saudari-saudaraku. Marilah kita kembali untuk mengikuti jalan ini dengan penuh kesetiaan, dengan semangat.
Kalau Anda bertanya kepada saya bagaimana cara mengikuti cahaya itu, saudara-saudari, zaman pandemi ini kita selalu berusaha connect dengan wifi. Tolong jangan lupa connect dengan Tuhan. Kemanapun kita pergi selalu mungkin tanya passwordnya apa. Di sini ada nggak koneksinya? Saat ini, malam ini, Tuhan itu menantang, ayo koneksi dengan aku. Jangan lupa, saya juga percaya sama kamu. Tuhan percaya kepada kita semua bahwa kita akan mau dan mampu mengikutinya. Mari kita hening sejenak, saudari-saudaraku. Kita merenungkan peristiwa terang malam ini, terang yang sungguh-sungguh nyata, yang tidak membawa kita pada kesuraman, tetapi kepada kepastian. Memang pengalaman hidup di dunia ini tetap menyisakan duka, barangkali sakit, kepahitan, atau luka. Tetapi Tuhan Yesus dengan kedatangannya sebagai seorang manusia ingin mengatakan kepada kita bahwa kita dapat mengikutinya karena ia mengalami seperti kita, dan kita diajak untuk terus berkoneksi dengan dia, melakukan kontak dengan dia, supaya ketika kita merasa berkeluh kesah, berbeban berat, kita datang kepadanya untuk belajar darinya yang lembut dan rendah hati, supaya kita kembali dikuatkan, memperoleh kelegaan, dipulihkan, disembuhkan, dan dikuatkan untuk mengikuti dia kembali. Mari kita hening sejenak untuk menyadari kehadiran Tuhan yang hadir nyata bersama kita, yang sebentar lagi akan kita santap melalui tubuhnya, dan nanti kita boleh pulang membawa Tuhan.